Dalam konteks dilaporkan oleh Joko Widodo, kami justru happy, blessing. Alhamdulillah. Ini kami datang bersama anaknya Bang Egy Sujana untuk memenuhi panggilan klarifikasi karena Bang Egy sakit lagi di luar negeri, maka kami yang disuruh oleh pihak keluarga untuk hadir pada saat ini. Alhamdulillah tadi kami sudah ketemu dengan penyidiknya dan langsung mengantarkan surat kepada DIR dengan situasi kondisi Bang Egy saat ini. Lu pakai otak lu pakai 41 malam juga saya dikurung. Ruangannya 1x3 bos, lu belum pernah kali lu. 1x3. Tiap malam WC itu keluar dari lubang WC tikus tuh. Buat saya problemnya kan sholatnya gimana. Jadi brother, kok memang belum pernah dipenjara, jadi jangan nantang, nggak enak loh. Oh, berarti Bambang Tri ini yang salah ini. Laknatullah kau, Bambang Tri. Amin. Laknatullah, kamu mati mengenaskan kamu, turunanmu kamu nanti. Demi Allah. Ini juga salah satu korban ijazah palsunya Pak Jokowi ya. Ya teman-teman, ketika kita melihat Egy Sujana ya, di awal video tadi dia sampaikan, baguslah ya kalau Jokowi melaporkan kita ke Polda Metro Jaya. Kalau Jokowi membawa persoalan ini ke ranah hukum, baguslah. Lalu mereka tertawa, terbahak-bahak. Kemudian video berikutnya ada klarifikasi dari emak-emak tadi ya. Mungkin pengacaranya dia atau apa ya teman-teman. Bilang apa? Kami datang bersama anaknya Egy Sujana untuk memenuhi laporan atau panggilan dari Polda. Kenapa diwakilkan anaknya Egy Sujana? Karena Egy Sujana itu sudah meninggoy. Meninggoy lagi, salah terus ini saya ini. Egy Sujana katanya sakit, ya, dilarikan ke luar negeri karena hampir seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia pasiennya penuh. Jadi tidak ada celah bagi Egy Sujana untuk bisa berobat di dalam negeri, sehingga harus dilarikan ke luar negeri. Di video berikut, mereka lagi ngumpul-ngumpul, Egy Sujana menceritakan bagaimana ya ini ibaratnya mereka sedang gladi ya. Bagaimana ketika kita di penjara nanti, ruangannya sebesar ini loh, 1x3. Dan di dalam itu seperti apa. Bahkan sampai teman-teman lihat mukanya Roy Suryo itu nampak mulai ketakutan. Ya iyalah, gimana gak takut. Kalian yang nuduh ijazah Pak Jokowi palsu, giliran ditunjuk atau diminta pembuktian, gak bisa. Sekarang pemuja-pemuja kalian ini malah apa komentarnya? Sebenarnya masalahnya kan beres, ya, masalahnya kan beres. Tinggal Pak Jokowi nunjukin aja ijazahnya, selesai masalahnya. Si Tifa juga katakan seperti itu. Ya, ini yang membuat gaduh bangsa ini itu si Jokowi. Bukannya kebalik. Kalian ini sebelum Pak Jokowi melaporkan kalian koar-koar, sok jago, sok merasa bangsa ini, negara ini punya nenek moyang kalian. Kalian itu turunan-turunan dari Yaman. Kalian itu pendatang cari makan di negeri ini, cari makan di Nusantara ini. Lah kalian kok sok-sok menguasai negara ini, nggak tahu malu banget sih kalian. Punya otak nggak sih? Hah? Kalau punya otak ya taruh di otak sini, taruh di kepala. Jangan disimpan di telapak kaki.
Giliran dipanggil mewek-mewek, mulai beri 1000 alasan. Mirip sama si Rizal Fadila. Dipanggil katanya apa? Ditabrak sama kereta. Kereta lagi. Sama motor. Itu pun motornya nggak jelas. Entah motor benaran kah? Apa motor-motoran kah? Ataukah mungkin juga motor palsu? Motor plastik? Ya, entah habis ini siapa lagi yang kasih alasan. Ya, tiba-tiba saja Egy Sujana ke luar negeri. Pertanyaan saya, mungkinkah dia pergi berobat? Atau jangan-jangan ini sebuah sebuah pelarian, mencari backingan di sana, mencari bohir di sana. Nggak tahu, malu banget sih kalian ini. Nah teman-teman, terkait dengan Egy Sujana yang kabur ke luar negeri setelah dipanggil oleh Polda Metro Jaya, dia mendapat reaksi yang sangat ngakak dari Opung Parbelak. Seperti apa? Mari kita simak bersama-sama. Kalian tahu berita terbaru? Egy Sujana lari ke luar negeri. Bukan lari itu, Bung, berobat. Menurut orang sana dia berobat, kalau menurutku lari itu. Pak Egy, ada rupanya uangmu ya? Ada lah uangnya, Pung. Makanya dia itu berobat ke luar negeri. Kalau enggak, paling kencangnya itu nabrakkan diri ke sepeda motor. Kayak si Rizal Fadila. Oh, berarti Rizal Fadila itu gara-gara gak ada uang, makanya menabrakkan diri ke sepeda motor. Kalau ada uangnya itu, ikut aja itu berobat ke luar negeri. Aduh, ketua sama wakil sama aja, Bang. Ya. Sekarang ketua TPUA Egy Sujana lari, kabur ketika pemeriksaan. Wakil ketuanya juga kabur kemarin. Walaupun panggilan kedua harus datang dia, ya kan? Tapi intinya kan sama-sama takut. Aduh, sakit apa sih, Wak? Komplikasi ya? Komplikasi apa, Bung? Jantung, komplikasi panu. Jantung itu komplikasinya apa? Paru-paru, ginjal. Bukan panu. Ya gak tahu lah aku itu, ya kan, itu pemikirannya itu. Aku pun juga gak tahu kabarnya bagaimana, ya kan. Aduh, ya luar biasa memang. Inilah generasi-generasi pemberani. Lawan katanya pengecut. Iyalah kalau di depan media massa kau itu ngomongnya, kita lawan. Kita harus seret. Apapun yang terjadi harus kita pencarakan. Ngomongmu itu, muncungmu itu nomor 1, ya kan? Biasalah, inilah yang dinamakan mulut serigala, mental kecoa. Pas sekali lah. Pas sekali, ya kan? Tapi sebetulnya bukan, Bung. Ini faktor umurnya, Bung. Kenapa rupanya? Trauma dia. Karena pernah itu dia masuk penjara, Bung. Kan pernah diceritakan sama teman-temannya waktu di podcast. Aku pernah masuk penjara, loh. Ruangannya 1 kali 3 meter. Lu kira enak masuk penjara? Gue udah ngerasain, bro. Itu kalau udah malam tikus keluar semua itu. Ya kan? Siapa sih Suryo? Diam aja dia, karena dia juga udah punya pengalaman, ya kan? Yang gak membayangkan itu si Tiba sama si Rizmon. Bingung dia tuh. Mak, gitu juga rumahnya dalam penjara ini, ya kan? Tapi semana mau dibilang, maju terus kan begitu. Kalian kiranya pemberani, kemarin berapa kali ini bikin statement, ya? Kemarin berapa kali ini bikin pernyataan, ya? Mengatakan bahwasanya begini, loh, saya itu kan advokat. Advokat itu kan punya imunitas. Kenapa? Mana bisa advokat itu dipidana atau diperdata? Buktinya kemarin kau masuk juga ya penjara. Mananya imunitasmu? Itu yang dinamakan dengan equal before the law. Semua sama di mata hukum. Kalau memang betul kau melakukan kejahatan, ya kan? Coba lihat dulu itu, siapa namanya? Marcella Santoso, ya. Kasus suap terhadap hakim kemarin itu mengenai kasus korupsi timah atau CPO, ya, yang ditangkap dia sama pengacara satu lagi si botak-botak itu, siapa namanya? Si Ari Ginanjar. Bisanya ditangkap itu kalau memang memenuhi unsur ikut melakukan tindakan pidana. Karena dia bukan hanya dalam rangka membela klien, tapi dia melakukan tindak kejahatan. Apa itu? Menyuap hakim. Nah, kau begitu juga. Kalau misalnya, ya, kalau misalnya tuduhan yang ditujukan kepadamu itu pencemaran nama baik dan juga fitnah, kau masuk. Nggak
ada ceritanya kalian bisa lepas. Mau kau pengacara, mau si Kurnia juga pengacara, mau juga si Kosinudis pengacara. Banyak kali pengacara tempat orang ini. Iya, tapi semua mulutnya juga menebarkan kebencian, menebarkan juga hasutan. Kan begitu. Kalau delik umum, perkara hasutan, kalian kena satu-satu. Apalagi si Kosinudin itu, yang ada nantilah itu. Nanti kalian bilang aku, apalagi body shaming. Ya soalnya kan banyak di tempat orang itu pengacara, penandanya cuma tompelnya itu aja. Pembedanya. Jadi kalau misalnya kalian nggak kenal sama Kosinudin, kan aku udah bisa. Kalau misalnya yang ada tompelnya, udah tahu kalian, oh itu Kosinudin gitu. Iya kan? Nah, ya ini pun juga manusia yang satu ini, ya sekarang itu mereka sudah mulai framing, ya bagaimana pengadilan tidak bisa dipercaya, bagaimana kepolisian tidak bisa dipercaya, bagaimana pemerintahan tidak bisa dipercaya. Ini framing mereka yang sedang mereka mainkan supaya apa? Ketika polisi atau penegak hukum menindak mereka ini satu persatu, maka ya framing yang sudah mereka lemparkan kepada masyarakat, nah itu yang membentuk mindset di tengah-tengah publik. Bahwasanya betul mereka sedang dikriminalisasi, mereka itu sedang dipolitisasi, mereka itu sedang dieksploitasi, dan mereka itu sedang direproduksi. Apa yang kau bilang itu? Yang penting ada sinya. Inilah kalau kebanyakan minum vitamin bikinisasi. Itu dia. Ya coba bayangkan kalian berobat luar negeri, kemarin-kemarin di dalam negeri. Itu beberapa waktu yang lalu itu di rumah sakit Siloam. Sebentar dulu. Ini koreksi aku kalau salah ya, Nggak tahu aku betul atau tidak yang namanya Egy Sujana berobat ke rumah sakit Siloam. Ya, sementara orang ini ya seringkali mengeluarkan kata-kata rasis, seringkali mengeluarkan pernyataan-pernyataan rasis yang menganggap bahwasanya agama tertentu lebih tinggi derajatnya, bahkan lebih benar, dan selalu mengatakan mayoritas. Kan begitu. Ini udah stempelnya, ini memang betul ke arah situ. Tapi masa dia mau masuk ke rumah sakit Kristen, rumah sakit Siloam itu kan rumah sakit Kristen ini. Ujung-ujungnya apa begitu? Udah nggak ada lagi harapan pergi dia ke rumah sakit Kristen. Nggak boleh begitu. Makanya kita sesama umat beragama di tengah-tengah bangsa yang majemuk, ya beda agama, beda suku, beda golongan, beda tingkat pendidikan, beda tingkat perekonomian, ya kita itu sama di mata Tuhan. Dan oleh karena itu, karena Tuhan menganggap kita semua sama di matanya, harusnya kita juga beranggapan bahwasanya sesama kita itu harus bisa kita hormati, hargai. Itu loh, bicara kepercayaan, keyakinan, itu hubunganmu dengan Tuhan, hubunganmu dengan Tuhan yang Maha Kuasa, hubunganmu dengan Tuhan Yesus, hubunganmu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Tergantung, ya kalau kau baik, ya kan, dan juga kau bisa menjaga keimananmu, maka kebahagiaan di bumi dan juga kebahagiaan di surga akan menjadi milikmu, kan begitu? Kau lagi ceramah, Bung. Nanti besok pun kau lah diundang ceramahnya, nggak usah lagi Gus Miftah ya. Soalnya kami dengar kemarin Ade Armando mengatakan kalau Gus Miftah diundang 1,5 jamnya itu sekian juta. Ade Armando yang bilang, Mama Dede sekian juta. Kalau kau kira-kira berapa, Bung? Kalau misalnya bisa cuma uang makan sama ongkos saja, kalau diundang nanti ceramah, Bung. Karena aku kalau berbicara toleransi aku keras. Aku tidak akan pernah membiarkan intoleransi itu bisa hidup di tengah-tengah bangsa Indonesia. Karena apa? Aku sendiri pernah merasakan sikap intoleransi di dalam kehidupanku. Aku mau ngontrak rumah biar tahu kalian. Ditanya dulu, jenengan iki agamane opo? Ya aku agamanya ini. Aku bilang begitu. Oh nggak bisa. Di sini itu cuma agama ini. Sekali, ya kan? Beberapa tahun berikutnya, ya aku tanya lagi, kembali lagi, ya kan? Padahal bisa dikatakan ya ini kayaknya heterogen gitu masyarakatnya gitu. Pergi lagi aku tanya, ya kan, gimana Bu, minta tolong, aku mau ngontrak rumah di sini. Ditanya lagi, kamu ini agamanya apa? Saya agamanya ini Bu. Oh maaf ya, ini hanya untuk agama ini. Kemarin aku pernah, biar tahu kalian, beberapa waktu yang lalu aku mau beli tanah biar tahu kalian. Ku DP, ya kan, ku kasih panjar dulu, ya kan, ku kasih panjar dulu dengan sejumlah uang. Jadi ketika aku mau lunasi, tiba-tiba nggak tahu tak kenapa tergerak lah, aku kepengen ke RT dan RW-nya, ya kan. Hingga aku ke sana biar tahu kalian apa kata mereka, maaf Bapak, maaf Ibu, bukannya kami melarang,
Tapi warga-warga di sini kayaknya kurang terima kalau ada agama tertentu masuk ke lingkungan sini. Oh, mantap kali kalian ya. Mau kuviralkan kalian ya. Pikirku begitu. Ya kan? Tapi kurekam itu. Dan rekamannya itu aku kasih kepada penjual tanah itu. Aku bilang, aku nggak jadi beli tanah di sini. Masih ada rekamannya sama aku biar tahu kalian. Nggak jadi aku beli tanah di sini. Kenapa bang? Ternyata lingkungan kalian itu lingkungan rasis. Aku bilang begitu. Aku paling nggak suka rasis. Tapi kayak mana nih bang DP-nya ini bang? Gak bisa lah kembali kata. Aku nggak peduli DP ku mau kembali atau tidak. Yang penting aku tidak suka yang namanya lingkungan itu sudah rasis. Biar tahu kalian sampai sekarang ya DP-nya itu ya uang pancarnya itu sampai sekarang nggak ada kuambil. Nggak ada kuambil. Sebetulnya aku sekarang lagi butuh uang ya kan tapi nggak ada kuambil. Gitu loh. Ya karena lingkungan yang rasis tadi. Ya jadi ini manusia Egy Sujana ini jujur saja gue bilang nggak tahu entah kenapa benci kali sama agama tertentu. Iya kan? Makanya masuklah di rumah sakit Siloam. Entah betul entah enggak ya koreksi aku ya. Entah hoaxnya itu koreksi aku kalau salah ya. Ya karena kemarin itu aku lihat juga di salah satu channel mengatakan bahwasanya dia itu dirawat di rumah sakit Siloam. Mau juga dia ke rumah sakit Kristen. Saya tahu rumah sakit itu rumah sakit Kristen itu. Enggak aja. Makanya aku bilang ya enggak boleh seperti itu ya Pak Egy ya. Jadi kita semuanya harus bergandengan tangan. Kembali kita ke masalah Egy Sujana, ya kan? Tiket pesawatmu merek apa? Naik pesawat apa kau? Memang sebetulnya bukan nggak ada kewenangan ya, tidak ada urgensi dari pihak kepolisian, ya kan? Bertanya dia lagi di mana, naik pesawat apa, ya kan? Karena apa? Karena sebetulnya ada pemanggilan berikutnya. Aduh, ini pembohong kelas kakap ini biar tahu kalian. Kemarin itu katanya ini, nggak datang dia ke Solo, ke Jogja. Kawan-kawannya datang naik bus berbondong-bondong, dia nggak datang. Alasannya katanya ada yang menahan. Menahan. Iya, ditahan di hari ini, besok lepas. Udah lagi, ya, tanpa mengurangi rasa hormat, maaf ya, tidak ada orang Sunda yang model kamu. Ada orang Sunda mas, ada yang nanti kooperatif, pun kok juga bawa suku. Tidak. Aku adalah orang yang paling mencintai suku, ya kan? Tapi ketika dia, ya, sudah melakukan sesuatu hal yang kurang terpuji, ya, aku sangat menyayangkan. Karena apa? Aku tahu dia ini dari suku Sunda. Suku Sunda, suku Batak, suku Jawa, suku Minang adalah suku-suku yang bermartabat. Dia orang Sunda, Pung. Iya betul, oknum. Iya, itu dia. Jangan bawa suku lah, bukan jangan bawa suku, bukan ya. Justru aku ingin menunjukkan kepada kalian betapa luhurnya nilai-nilai yang dimiliki oleh setiap suku di bangsa ini. Nah, kalau orang sudah mengetahui nilai-nilai luhur yang dimiliki sukunya, dimiliki agamanya, dimiliki leluhurnya, dimiliki lingkungannya, dimiliki budayanya, tidak ada lagi orang-orang yang mau memancing kerusuhan seperti orang ini. Mantap kali kata-katamu, Bung. Bikin dulu puisinya, Bung. Kalian pancing-pancing aku mau bikin puisi. Kecuali kalau aku pakai kacamata Krisdayanti, ya lah baca puisi aku. Besar kali botolmu itu. Nggak ada gelas di rumah kami. Ya, jadi udah bisa kita tebak ya bagaimana endingnya ini nanti ya. Jadi bisa dikatakan ini kan masih awal seperti yang kukatakan tadi, ku sampaikan di konten tadi pagi ya. Ini sebetulnya masih awal gitu loh. Masih tahap klarifikasi ya. Dan ini pun juga hanya bagian kecil ya, hanya langkah awal dari sebuah penyelidikan. Nah, ketika ya pihak kepolisian merasa perlu ya dan juga melihat ada potensi ya adanya tindak pidana, maka naiklah itu menjadi penyidikan. Nah, kalau penyidikan nanti dipanggillah kalian semua satu-satu. Disitulah mungkin nanti kalian ganti baju. Kan begitu. Kalau sekarang apa sih yang ditakutkan? Cuma klarifikasi kok. Roy Suryo itu semangat, dia katanya ngasih kuliah di ruang pemeriksaan. Padahal Egy Sujana ini kan lebih senior kan, maunya dia ngasih kuliah juga di ruang pemeriksaan. Masa takut sama juniornya? Kalah sama juniornya. Enggak paten lah kayak gitu. Dan juga aku dengar kabar. Ini masih dengar kabar ya, tapi ini mungkin kita bahas di konten selanjutnya ya. Ada itu salah satu channel ya mengatakan bahwasanya ternyata bukan ijazahnya si Rismon aja yang palsu, ternyata hak patennya juga palsu. Ada salah seorang ya, kalau kuakui memang ini pintar ini, tapi next lah kita akan bahas ya.
dia periksa ya masalah patennya yang dimiliki si Rismond ini ya, disesuaikan dengan nomor yang pernah disebutkan Rismond dan juga tahunnya, ternyata nggak ada keluar. Nggak ada keluar nomor seri dari hak paten yang dimiliki si Rismond. Nanti kita bahas ya, entah iya entah enggak ya. Aku juga nggak berani bilang bahwasanya ini benar kan begitu. Dan sampai sekarang juga nggak pernah aku bilang Rismond ini jasanya palsu. Karena apa? Ya kan? Karena aku tidak punya kewenangan mengatakan itu palsu. Karena aku nggak pernah megang yang asli. Aku nggak pernah megang yang asli. Kecuali kalau aku pernah megang yang asli, baru bisa aku pastikan. Oh, yang ini yang palsu, yang ini yang asli. Itu dia. Ya, jadi kita akan melihat bagaimana profesionalitas dari kepolisian untuk mengusut masalah ini, oke? Jadi siapa lagi yang belum ya dipanggil? Oh, Rismond, belum dipanggil Rismond ya? Iya, kok belakangan ini dipanggil? Mananya ya? Biasa, ya kan? Jagoan India belakangan hadirnya. Jagoan India, perasaan India apa Belgia? Belgia dibilangnya itu, gak pernah dibilangnya India. Aduh. Dan tahu gak kalian, jujur aja lo aku bilang ya, kemarin itu kita video call ya sama teman-teman YouTuber Nusantara. Waktu itu salah satu teman YouTuber Nusantara, Mas Agri itu baru pulang podcastan ya sama Mr. Q M Kodari ya. Dan tahu gak kalian, ternyata dibawa setelah selesai dari podcast ya, makan bersama lah ini teman-teman YouTuber Nusantara dengan beberapa rekan di restoran ya, di kafe. Nah, kebetulan waktu di situ ya, ternyata ngumpul mereka semuanya. Ada Dokter Tifa, ada Roy Suryo, ada Egy Sujana. Video call lah sama aku biar tahu kalian ya kan. Pung, tengok dulu Pung, lagi ngumpul orang itu katanya. Iseng lagu aku bilang, ajalah podcast apa lagi aku bilang. Iya kan, aja podcast itu. Ya, jadi sampai disorot orang itu ya kan. Si Tifa lagi naik tangga, disorot orang itu. Roy Suryo lagi lewat, disorot orang itu, iya kan. Waduh, kok bisa kebetulan ya aku bilang begitu. Itu si Egy Sujana. Beberapa hari yang lalu nongkrongnya di kafe. Kok tiba-tiba sekarang masuk rumah sakit? Naik gulanya, iya. Entah apa ya orang ini. Ya jujur aja aku bilang, ya kan. Kalau dibilang bukti-buktinya next lah aku bilang ya kan, ada di videonya Vicky ya kan. Vicky itu menunjukkan bukti-buktinya. Kalau teman-teman YouTuber Nusantara kemarin itu di hari yang kebetulan sehari sebelum pemeriksaannya si Suryo ya, sehari sebelum pemeriksaannya si Suryo mereka ketemu nggak sengaja gitu. Ada satu lagi biar tahu kalian ya, Vicky Himpong ya, kemarin itu si Roy Suryo ngamuk-ngamuk dia di salah satu wawancara ya. Apa itu? Siapa namanya itu? Konten kreator yang namanya Vi yang ujungnya Himpong. Sembarangan itu ngomong. Ela, pakai Ela, kacamata ini segala macam. Ternyata Roy Suryo ini sudah mulai panas dia dengan ulahnya YouTuber Nusantara. Aduh. Ya, jadi kalian dukung terus ya YouTuber Nusantara ya, supaya apa? Supaya kami tetap semangat. Oke? Ya. Jadi itulah dulu dari Opung Perbelak ya, kita doakan supaya Egy Sujana cepat sembuh. Kalaupun ada videonya fotonya beredar ketika dia lagi di rumah sakit, kita nggak tahu itu entah foto kapan itu. Mudah-mudahan aja foto itu memang foto terbaru kan begitu. Kalau bisa surat keterangan sakitnya itu bikinlah sampai 12 tahun. Jangan cuma 2 hari 3 hari gitu loh. 12 tahun harus menginap di rumah sakit. Gitulah, biar keren. Kau lagi mendoakan ya? Bukan mendoakan, ya kan? Ya kan, daripada nanggung-nanggung gitu loh. Kayak kemarin itu tabrak motor seberapa sih? Ditabrak trailer itu loh yang paten. Ini ketua sama wakil sama-sama, ya tingkahnya makin tua makin aneh. Ketua TPUA, ya kan? Tapi aku aneh melihat TPUA ini ya. Tim pembela ulama dan aktivis. Oke, ya. Kalau misalnya ulama yang diganggu, mereka bersuara nggak masalah. Ini kok fokusnya jadi ijazah palsu? Ya, terus Roy Suryo, Rismond, Tifa, sejak kapan jadi aktivis? Setahu aktivis itu ya kan kayak si siapa ya, Agri Fanani, AR Mahmud, Renade SB, Vicky Himpong. Setelah itu ada Publik Menilai, DJ Anak Jenderal, ya kan. Setelah itu ada Hengki Banyuwangi Official, Want to be Kreatif,
Farm Project, itu semua itu aktivis itu. Kalau misalnya di antara nama-nama yang kusebutkan diganggu, cocoklah mereka membela. Karena semua orang yang kusebutkan tadi itu aktivis semua itu. Pung, bagus-bagus kok, Pung. Kayaknya ku kenal nama-nama yang kusebutkan tadi. Ya kenal lah, orang mereka udah terkenal tuh. Iya kan? Itu kusebutkan tadi orang-orang terkenal itu semua. Kok gak aku sebutkan ada namamu di situ, Bung? Aku kan gak orang terkenal, bukan aktivis aku. Aku konten kreator, manusia biasa. Aduh ya. Jadi semangat ya untuk aktivis-aktivis yang kusebutkan tadi, ya. Maju terus untuk Indonesia. Walaupun TPUA tidak membela kalian, masih banyak orang-orang yang sayang sama kalian. Hidup aktivis. Mati kali ketawa aku kau bikin, Pung. Ya, ada lagi, Pung, aktivis yang lain lagi. Siapa itu? Brojo Musti, Grobogan Gokil, Khairul Imam. Masih banyak rupanya yang belum kau sebutkan. Itu pun jadilah. Oke, jadi itu dulu dari Opung Parbela. Salam NKRI harga mati. Salam NKRI harga mati. Ya, Opung Parbela katakan bahwa Egy Sujana, Rizal Fadila itu adalah tim pembela ulama. Beliau mempertanyakan kenapa ngurusin ijazah. Ya, kenapa ngurusin ijazah? Kalau saya beda, Opung. Ya, TPUA, tim pembela ulama. Kenapa mereka ngurusin ijazah? Ya, karena mereka membela si Imam Unyil. Ya, di belakangnya mereka ini kan ada si Imam Unyil, ada si Rizik Syihab, si manusia dari Yaman yang selalu merasa diri besar, yang selalu merasa bahwa negara ini milik nenek moyangnya dia. Ya, jadi kita anggap saja mereka ini manusia-manusia tolol, manusia-manusia bodoh, manusia-manusia goblok. Kenapa saya bilang mereka begini? Kenapa saya bisa bilang mereka seperti itu? Ya iya, masa ngurusin ijazahnya Pak Jokowi? Emang nilai tambahnya untuk kalian apa sih? Nggak ada kan? Kalian cuma mau pansos, mau cari sensasi. Ya, coba kritisi kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Bukan malah ngurusin ijazahnya Pak Jokowi. Aneh kan? Atau ngurusin itu si Anies Baswedan itu. Kan sama-sama tuh kalian dari Yaman sana. Persiapkan diri kalian untuk biar si Anies Baswedan bisa menjadi presiden Yaman. Jangan kamu mau Anies jadi presiden, terus dengan cara yang licik, menjatuhkan orang lain. Supaya kalian tahu ya, sampai kapanpun kalian menjatuhkan Pak Jokowi dan keluarganya, itu akan membuat karir kalian juga akan mati sendiri. Masyarakat sekarang sudah pintar. Ya, masyarakat sekarang sudah melek dengan politik. Jadi agak lain, agak aneh kalau melihat tingkah-tingkah dari manusia-manusia pengecut ini. Kemarin wakilnya Rizal Fadila ditabrak trailer. Sekarang ketuanya Egy Sujana pergi berobat ke luar negeri. Ya, katanya sakit, entah sakitnya apa. Mungkin kena kutu air kali ya. Atau penyakit langka yang obatnya tidak ada di Indonesia. Tapi saya meyakini bahwa Egy Sujana itu memang benaran sakit, teman-teman. Hanya karena di Indonesia ini kan rumah sakitnya sudah pada full. Ya, full dengan pasien, tidak ada tempat tidur. Tidak ada tempat untuk Egy Sujana menginap. Sehingga dia harus lari ke luar negeri. Ya, mudah-mudahan saja dia sakit benaran. Ya, kalau memang dia tidak sakit, saya doakan
semoga dia sakit. Gimana sih? Ya, orang yang mereka benci semakin dimuliakan. Ya, mereka yang membenci orang, mereka ini hidupnya semakin hancur, berantakan. Si Roy Suryo jadi apa? Si Tifa ini jadi apa? Si Rizal Fadila jadi apa? Mereka ini teriak-teriak sendiri, bawa media sendiri, buat heboh sendiri, seolah-olah negara ini milik nenek moyangnya mereka. Tidak tahu malu.